Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan penuh semangat ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Amin. Oke, baik, sebelum masuk kepada tahap pembelajaran, sebaiknya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Tolong kepada nama yang Ibu panggilkan, tolong ucapkan hadir ya. Oke, yang pertama Ahmad hadir. Asep, Bella, mana Bella? Oh, sakit ya. Kemudian Dela ada. Iki ada. Kemudian Gema ada. Lanjut Lilik ada. Lisna hadir. Alhamdulillahirrabbilalamin, kepada anak-anak semua yang berkenan hadir pada mata pelajaran akidah akhlak kali ini, semoga selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan baik jasmani dan rohaninya. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita telah memasuki di pelajaran yang ke-8 ya, tentang bagaimana akhlak yang baik terhadap hewan dan juga tumbuhan. Anak-anak, berlaku baik terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk di dalam akhlak terpuji. Alam semesta ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada sia-sia di dalam penciptaannya. Dengan demikian, kita harus menjaga agar alam ini tidak rusak, anak-anak. Bumi kita ini kerap mengalami bencana alam yang tidak sedikit karena ulah dari manusia itu sendiri. Bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan juga tanah longsor adalah beberapa bencana alam yang juga diakibatkan dari ulah manusia itu sendiri. Jelas sekali ya anak-anak bahwa kehidupan manusia dan alam itu tidak dapat sekali dipisahkan, sebab manusia juga dapat bantuan dari alam seperti air minum, udara untuk bernapas, segala jenis hewan dan tumbuhan yang dapat dikonsumsi manusia juga dapat berasal dari alam. Hewan dan juga tumbuhan adalah bagian dari alam. Mereka adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita rawat dan kelola dengan baik. Karena kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan tersebut, dalam memanfaatkan alam, kita tidak boleh berlebihan. Karena keseimbangan alam haruslah tetap terjaga. Anak-anak, hewan adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh kita perlakukan dengan semena-mena. Hewan harus juga mendapatkan perlakuan yang baik. Nah, bagaimana ya akhlak yang baik kepada hewan? Kita tidak boleh membeda-bedakan rasa belas kasihan kita terhadap hewan. Semua hewan haruslah kita sayangi, kecuali jika hewan itu membahayakan bagi kita. Nah, jika terpaksa hewan tersebut dapat mengancam keselamatan kita, maka boleh kita singkirkan. Hewan yang kita rawat ataupun kucing liar ataupun hewan-hewan liar lainnya harus kita rawat ya.
kita tidak boleh membencinya ataupun menganiayanya ya. Ada sebuah hadis riwayat Ahmad yang berarti Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita masuk ke dalam neraka karena sebab seekor kucing yang ia kurung. Ia tidak melepaskannya sehingga dapat memakan serangga di bumi, dan ia juga tidak memberikannya makan dan tidak memberi ia minum hingga ia mati. Anak-anak, melalui hadis tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kita bahwa sebagai seorang muslim, kita harus memiliki rasa kasih sayang dan akhlak yang baik terhadap hewan di sekitar kita. Nah, akhlak yang baik contohnya, pertama, kita tidak boleh mengganggu habitat dari hewan. Misalnya hewan-hewan di laut, kita tidak boleh mengotori laut sehingga dapat mengganggu habitat mereka. Yang kedua, kita tidak boleh membunuh hewan tanpa sebab atau alasan yang kuat ya. Karena hewan juga memiliki hak untuk hidup. Dan yang ketiga, sebaiknya membiarkan hewan-hewan hidup bebas dan tidak dikurung ya. Karena mereka akan dapat lebih senang apabila hidup dengan bebas dan mencari makanannya sendiri. Yang keempat, kita tidak boleh memperlakukan dengan kejam baik hewan yang kita pelihara maupun hewan yang liar. Dan yang kelima, kita tidak boleh memelihara sendiri satwa atau hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah. Contohnya seperti macan, orang hutan, singa, dan lain sebagainya ya. Anak-anak, lalu bagaimanakah cara baik untuk memelihara hewan? Cara baik adalah satu, kita harus memberi makan dan minum mereka secara teratur. Yang kedua, kita tidak boleh menyiksa atau menyakiti hewan. Kita harus selalu menyayangi hewan tersebut ataupun hewan yang kita pelihara. Dan yang ketiga, apabila disembelih ataupun menyembelih hewan, maka harus dilakukan dengan cara yang sudah dilakukan dengan cara syariat yang ada di dalam Islam. Dan yang keempat, apabila hewan yang kita pelihara itu sedang sakit, maka harus kita segera obati. Kita usahakan cara supaya agar hewan tersebut dapat sembuh. Jangan malah dibiarkan bahkan sampai hewan tersebut mati ya teman ya. Nah anak-anak, sekarang kita akan membahas akhlak yang baik terhadap tumbuhan. Menjaga dan merawat tumbuhan yang baik merupakan sebuah akhlak terpuji. Sebaliknya, apabila kita membiarkan tumbuhan itu layu, bahkan mati ataupun patah, maka itu adalah sebuah perbuatan tercela. Kita tidak boleh ya merusak tumbuhan di sekitar kita dan membuat bumi ini menjadi kering dari tumbuhan-tumbuhan. Sebagian besar kehidupan manusia berasal dari tumbuhan. Tumbuhan merupakan bagian penting rantai makanan. Tanpa adanya tumbuhan, banyak makhluk yang akan menderita. Karena itulah kita harus melestarikan tumbuhan-tumbuhan dengan sebaik-baiknya. Coba bayangkan, kalau jumlah pohon di bumi ini terus semakin berkurang, maka bencana apa yang dapat kita alami? Ini dapat berdampak buruk dan dapat mencelakakan manusia. Bagaimana sih cara untuk melestarikan tumbuhan yang baik? Cara yang pertama yang dapat kita lakukan adalah kita harus belajar menanam pohon untuk penghijauan di lingkungan sekitar kita. Nah, yang kedua, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena itu dapat berdampak buruk sekali bagi lingkungan alam. Sampai terjadi banjir karena adanya sumbatan yang dapat menghambat aliran air yang dikarenakan sampah tersebut. Dan yang ketiga, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Menebang pohon sembarangan yang dapat mengakibatkan kegundulan hutan akan mengakibatkan bencana bagi manusia itu sendiri. Yang keempat,
belajar dengan mengadakan penghijauan di lahan kosong bersama teman-teman di sekolah. Yang kelima, menanam tumbuhan yang bermanfaat dan indah. Jadi anak-anak, agar kita dapat mengambil manfaat dari tumbuh-tumbuhan secara maksimal, caranya contohnya dengan menyiram dengan air pada saat tumbuhan itu membutuhkan. 2, dengan diberi pupuk dan dibersihkan agar subur. Lalu 3, semprot dengan anti hama. Oke, penjelasan tadi cukup jelas ya anak-anak. Kemudian selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar mengenai apa makna dari gambar tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran pada pagi hari ini dicukupkan sekian. Kita tutup bersama-sama dengan membacakan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.